Selamat siang, Bapak Ibu. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Selamat siang, Bu. Ya, siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Pak Aul, Bapak Ibu sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Pak Aul kok kayak kelihatan seger? Seger, Bu. Harus semangat, Bu. Alhamdulillah Idul Fitri 11 hari, 10 hari lagi, Bu. Ya, Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aulia, Bapak Ibu yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mulai tepat nanti jam 13.00 ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Sampai Yang terhormat Bapak Aulia Iskandar Shah, MC, MSc, PhD, selaku Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Pajajaran. Yang kami hormati Bapak Kukuh Wibowo selaku Kepala Kantor Operasional Bandung dan jajarannya dari Mandiri InHealth, para tamu undangan, pejabat pengelola, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pajajaran yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di bulan yang penuh berkah ini, kita semua dapat dipertemukan dalam acara ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara ini, izinkan saya menyambut Bapak Ibu dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa beli ketupat. Selamat Cakep. bergabung dalam sosialisasi Unpad Sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mereview mengenai program Unpad Sehat, di mana program ini merupakan bagian dari kesejahteraan pegawai berupa tambahan layanan kesehatan untuk pegawai aktif Universitas Pajajaran. Program ini sendiri tidak menghilangkan manfaat layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang sudah Bapak Ibu miliki. Pimpinan Unpad terus berkomitmen memberikan proteksi terbaik untuk kesehatan warga Unpad. Dengan program Unpad Sehat, warga Unpad diberikan tambahan keleluasaan dalam mengakses layanan dan fasilitas kesehatan. Hal tersebut dapat diwujudkan karena dalam program ini, Unpad menjalin kerjasama dengan mitra pengelola layanan kesehatan yang terpercaya dan memiliki jejaring fasilitas kesehatan yang luas. Sampai dengan saat ini, sudah hampir 3 tahun kebermanfaatan Unpad Sehat telah dirasakan oleh warga Unpad yang tergabung dalam kepesertaan program ini. Untuk itu, mewakili warga Unpad, secara khusus saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor dan segenap pimpinan Unpad yang sudah berkenan memberikan tambahan fasilitas kesehatan yang luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara sosialisasi, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yang akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Setelah itu, kita akan memasuki tanya jawab dan diakhiri dengan acara penutupan. Kenalkan, saya Rina Mariana dari Direktorat SDM Unpad, yang insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara berlangsung dengan lancar, kiranya berkenan bersama-sama kita memulai acara sosialisasi ini dengan membaca doa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur SDM Unpad, Bapak Aulia Iskandar Shah untuk membuka acara sosialisasi pada hari ini.
Kepada Bapak Aulia kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Bu Rina Mariana sebagai MC yang memberikan kesempatan pada saya untuk membuka acara ini. Sebelumnya saya izin menyapa dulu Bapak Ibu sekalian yang hadir dan diundang untuk acara sosialisasi program Unpad Sehat 2024 ini. Yang pertama pada para dekan fakultas dan sekolah pasca sarjana, kemudian para direktur, para kepala satuan, para wakil dekan, para sekretaris direktorat, para wakil kepala satuan, kemudian para manajer sumber daya, perencanaan dan informasi, kemudian para dosen, dan juga para tenaga kependidikan. Kemudian izinkan saya juga menyapa dari partner kita, rekanan kita yang akan juga terlibat dalam proses sosialisasi hari ini, yaitu dari Mandiri In Health, yang berkenan hadir pada hari ini yaitu Bapak Kuku Wibowo sebagai Kepala Kantor Operasional Bandung Jabar, kemudian Bapak Mupi Agustina, Kepala Unit Layanan Kesehatan Bandung, yang sekaligus nanti akan menjadi pemateri, kemudian Ibu Meta Fitriana sebagai Kepala Unit Sales Bandung Jabar, dan kepada Mbak saya manggilnya Saskia Noverlia sebagai Customer Relation Officer yang dedicated nanti untuk Universitas Pajajaran. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan magfirahnya kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah bulan Ramadan puasanya lancar dan ibadah-ibadah yang lainnya pun bisa optimal serta lebih khusyuk ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan program Unpad Sehat di tahun 2024. Seperti disampaikan tadi di pengantar oleh Bu Rina Mariana, bahwa Universitas Pajajaran memiliki komitmen yang sangat serius untuk menginvestasikan daya upayanya kepada warga Unpad. Untuk apa? Yaitu untuk bisa memiliki kesehatan dan kesejahteraan dalam kehidupan kesehariannya sebagai warga Unpad dalam menjalankan tugas-tugas dan aktivitasnya di kantor ataupun di rumah gitu. Nah, oleh karena itu program Unpad Sehat ini secara umum memiliki beberapa program diantaranya yaitu program-program yang sifatnya preventif, sifatnya promotif, kemudian yang sifatnya layanan kesehatan untuk warga Unpad yang membutuhkan kuratif atau pengobatan. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa pihak, contohnya dengan Sekolah Pasca Sarjana yang memiliki pusat studi kesehatan gitu ya. Kemudian dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Keperawatan, Psikologi gitu ya, dengan farmasi dan rumpun-rumpun kesehatan yang lainnya untuk melaksanakan program-program yang sifatnya promotif ataupun sifatnya preventif. Misal edukasi terkait dengan gizi dalam program Unpad Sehat, kemudian exercise atau olahraga, dan juga event-event olahraga gitu yang diliputi dan diikuti oleh banyak warga Unpad, tidak hanya oleh yang utamanya, tapi juga oleh keluarga gitu. Nah, di antaranya yang konsisten, misalkan di lingkungan rektorat sendiri, tiap Jumat kita melakukan senam pagi, kemudian beberapa event-event yang melibatkan juga kerjasama dengan berbagai fakultas terkait dengan program goes bareng atau lari ataupun jalan santai dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan spesifik membahas terkait dengan fasilitasi kesehatan dalam program Unpad Sehat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa fasilitasi ini merupakan dedikasi ataupun komitmen pimpinan, Bu Rektor, dan juga pimpinan Universitas Pajajaran kepada warga Unpad yang sifatnya adalah tambahan. Jadi Bapak Ibu, selain diberikan BPJS, kami memberikan plusnya, yaitu berupa layanan kesehatan tambahan on top BPJS. Jadi pada dasarnya tidak menghilangkan manfaat BPJS-nya. Bapak Ibu silakan menggunakan
manfaat dari BPJS yang sudah kita bayarkan preminya setiap bulan dan juga bisa menambahkan benefit-benefit yang dimiliki dengan adanya program layanan tambahan ini. Seperti diketahui bahwa program layanan ini sebetulnya sudah diimplementasikan dari tahun 2021. Sehingga sudah 3 tahun berjalan ini kita sudah melakukan beberapa evaluasi secara seksama terkait dengan penyelenggaraannya. Nah, Bapak Ibu, siapa penerima benefitnya? Penerima benefitnya disebutkan bahwa satu adalah dosen atau tendik yang menjadi primernya. Kemudian pasangan, boleh suami ataupun boleh istri, satu. Kemudian anak maksimum 3 orang, yaitu dengan batasan usia 21 tahun ataupun 25 tahun jika masih sekolah. Ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, kemudian evaluasi ini meliputi berbagai hal. Secara seksama kita lihat bagaimana kepuasan pelanggan, bagaimana mekanisme layanan, bagaimana pelaksanaan dan proses bisnisnya selama melakukan pelayanan kepada warga Unpad gitu. Nah, akhirnya kami sampai dengan saat ini memutuskan gitu ya bahwa ada perubahan terkait dengan mitra kita yang akan melakukan atau yang akan membantu proses dari program Unpad Sehat ini. Jadi yang sebelumnya dari Telkomedika per 1 April ini kita sudah pindah ke Mandiri InHealth Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kami sudah melakukan migrasi data. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah kami sampaikan bahwa sudah ada sekitar 2 minggu masa di mana Bapak Ibu jika yang belum terdaftar silakan melakukan pendaftaran. Jika yang sudah terdaftar kemarin diminta jika ada perbaikan data atau hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan pemutakhiran data maka kami beri waktu. Nah, sampai dengan hari ini kita sudah punya 3.700 kepesertaan yang akan dimigrasi dan sudah dilakukan prosesnya dari vendor sebelumnya ke mitra kita yang sekarang yaitu Mandiri InHealth. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Rektor menyampaikan bahwa idealnya layanan kesehatan ini harus dilakukan dari Unpad, oleh Unpad dan untuk Unpad. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, syarat dari mendapatkan benefit ini memang tidak serta-merta. Yaitu ada syarat utama di mana Bapak Ibu harus memindahkan fasilitas kesehatannya, Vaskes yang pertama yang ada di BPJS-nya atau di JKN Mobile-nya, melalui fitur JKN Mobile misalkan, itu untuk memindahkan ke Fasiankes 1 yang ada di Unpad yaitu berupa klinik kesehatan Universitas Padjadjaran yang ada di Jatinangor atau yang ada di Dipati-Ukur. Syaratnya begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bentuk dari layanan plus yang kita lakukan atau BPJS Plus dengan program Unpad Sehat ini kita sebutnya adalah ASO atau Administration Service Only ya. Jadi Unpad mengalokasikan sejumlah uang untuk warganya, untuk membantu warganya apabila warganya memiliki kebutuhan. Ya, jadi bentuknya bukan asuransi Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya Unpad memang mendedikasikan diri untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk fasilitasi kesehatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengharapkan sebetulnya warga Unpad itu sehat-sehat. Kami inginnya warga Unpad itu sehat-sehat agar jika warga Unpad sehat-sehat, maka alokasinya bukan untuk pengobatan, tapi untuk remunerasi dan benefit gitu. Itu yang perlu kita sadarkan Bapak Ibu. Jadi fasilitasi ini bisa dibilang adalah sebagai ban serep lah ya. Jika darurat Bapak Ibu maka bisa menggunakannya. Oleh karena itu himbauan dari kami dengan kepesertaan Bapak Ibu setelah meliputi yang tadi disampaikan, memindahkan Fasiankesnya, kemudian terdaftar di Unpad, maka Bapak Ibu memperoleh benefit, maka pergunakanlah benefit itu secara bijaksana. Walaupun kami sudah berikan plafon ya Bapak Ibu yang akan nanti diterangkan oleh tim dari Mandiri InHealth terkait dengan plafonnya. Kami sendiri membagi kategorisasi pelayanan itu ada 3 layanan.
yaitu dalam bentuk layanan VIP, kemudian kelas 1 dan kelas 2. Adapun untuk VIP sendiri terdiri dari pimpinan pusat dan pejabat pengelola. Kemudian untuk yang kelas 1 itu terdiri dari golongan 3 dan golongan 4, dosen atau tendik dan keluarganya gitu ya. Dan kemudian yang golongan kelas 1 adalah buat Bapak Ibu khusus tenaga pendidikan karena dosen tidak ada yang golongan 2 yang masih berada di golongan 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berharap bahwa 3.700 peserta ini yang akan kita sertakan nanti dalam program Unpad Sehat yang akan difasilitasi oleh Mandiri in Health nantinya akan mendapatkan kartu kepesertaan. Kartu kepesertaannya itu nantinya berupa digital Bapak Ibu. Namun untuk yang golongan 2 kami akan bantu untuk juga memberikan cetakannya. Jadi yang untuk golongan 3 dan VIP semuanya adalah full eh, digital Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini lebih mudah dan lebih handy lah jika Bapak Ibu melakukan pelayanan bisa dibawa ataupun di screenshot saja sebetulnya sudah bisa. Jadi kami mengharusutamakan bahwa semua prosedurnya adalah digital gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira agar tidak eh, untuk mengefisienkan waktu lah ya, saya kira kita akan persilahkan langsung saja kepada tim dari Mandiri in Health yang nantinya akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan benefit-benefit dan prosedur apa yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama Universitas Pajajaran, atas nama Bu Rektor dan juga pengelola dan pimpinan mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini diterima dengan baik sehingga semuanya mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang sahih gitu ya, informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu jika Bapak Ibu memerlukan. Saya kira demikian Bu Rina Mariana yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aulia sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus informasi yang singkat tapi komprehensif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk pada acara utama, yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu berupa pemaparan sosialisasi program Unpad Sehat tahun 2024. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Mandiri in Health, Kepala Unit Layanan Bandung, Bapak Mufti Agustina. Sudah ada di Selamat Zoom siang, meeting. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Mufti. Sehat. Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Mufti, akan langsung saja memaparkan materi sosialisasi. Ya, baik. Baik, Izin saya share screen dulu ya Bu. baik, enggak, silahkan. Baik, pada Bapak Mufti, kami persilahkan untuk memaparkan materi sosialisasi. Mohon dibantu. Bu Rina, apakah sudah tampil slide-nya Bu? Ya, sudah Sudah. Di slideshow Pak di Mufi. slideshow. Di slideshow, Pak. Sebentar Bu. Apakah sudah tampil Bu? Sudah, Pak Mufti, sudah. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga saat ini Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Dan saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu
saat ini yang menjalankan ibadah puasa. Pertama saya izin menyapa dulu ya Bapak Ibu yang terhormat kepada Bapak Aulia dan yang kami hormati yang pertama para dekan fakultas dan sekolah pasca sarjana, para direktur, para kepala satuan, para wakil dekan, para sekretaris direktorat, para wakil kepala satuan, para manajer sumber daya perencanaan dan informasi, para dosen-dosen, para tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Pajajaran, dan Bapak Ibu yang saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga dari Mandiri InHub, ada Bapak Kukus, selaku Kepala Kantor Operasional Mandiri InHub Bandung, dan Ibu Meta, selaku Kepala Unit Pemasaran Mandiri InHub Bandung. Pertama-tama, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Pajajaran. Terima kasih atas kepercayaannya dan pengelolaannya terkait dengan asuransi kepada PT Asuransi Jiwa InHub Indonesia atau biasa disebut juga Mandiri InHub. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Mufi Agustina selaku Kepala Unit Mandiri InHub Bandung. Dan saat ini saya coba akan memaparkan terkait dengan sosialisasi pertanggungan asuransi kesehatan bagi MWA, dosen, tenaga pendidikan beserta keluarga periode 1 April sampai dengan 31 Maret 2025. Agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah terkait dengan profil dan produk Mandiri InHub, yang kedua yaitu kepesertaan, benefit, dan alur layanan, yang ketiga adalah kontak layanan dan aplikasi Mandiri InHub. Yang pertama terkait dengan profil dan produk. Sekilas tentang Mandiri InHub, Bapak Ibu, saya sampaikan pada tahun 92 kami berdiri dari bawah unit bisnis, dari bawahnya PT Askes Persero. Kemudian pada tahun 2008 kami resmi sebagai PT Asuransi Jiwa InHub Indonesia sampai dengan 2014 ya. BPJS Askes berubah menjadi BPJS dan akhirnya saham kami dimiliki 60% oleh Bank Mandiri, BPJS 20%, Kimia Farma 10%, Asuransi Jasa Indonesia 10%. Kemudian di tahun 2015 BPJS tidak mempunyai saham di kami yang terdiri dari 80% Bank Mandiri, 10% Kimia Farma, kemudian 10% lagi dari Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo. Tahun 2022 kami pun ada perubahan kembali sampai dengan saat ini, yaitu Bank Mandiri 80%, Kimia Farma 10%, dan IFG atau Indonesia Financial Group itu 10%. Bapak Ibu, sebagai informasi juga bahwa Mandiri InHub itu tersebar di seluruh Indonesia. Kami ada 12 kantor pemasaran dan 11 kantor operasional, juga 39 kantor layanan. Untuk di Jawa Barat sendiri, kantor pemasaran dan kantor operasional itu ada di Jalan Bengawan, di Bandung. Kemudian kami mempunyai 2 kantor layanan, yang dimana yang pertama ada di wilayah Karawang, dan yang ketiga ada di Cirebon. Kemudian agenda yang kedua adalah kepesertaan, benefit, dan alur pelayanan. Peserta sendiri, Bapak Ibu, yang pertama adalah pimpinan dan majelis wali amanat, kemudian pimpinan universitas dan fakultas, kemudian yang ketiga pimpinan senat, akademik, dan dewan profesor, yang selanjutnya adalah dosen, tenaga pendidikan, usia maksimal 80 tahun yang telah didaftarkan tentunya dari manajemen Unpad kepada kami. Kemudian alhamdulillahnya juga PT Unpad mendaftarkan keluarganya. Yang pertama adalah jumlah anak dijamin maksimal 3 orang ya Bapak Ibu. Kemudian semua anak yang sah yang telah berusia minimum 0 hari, belum menikah, belum bekerja,
maksimal di 21 hari, 21 tahun, mohon maaf. Kemudian maksimal di 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah atau masih kuliah yang merupakan tanggungan dari pekerja dan dibuktikan dengan surat pernyataan masih kuliah gitu ya. Anak usia 0 hari itu bisa langsung di-cover, menjamin biaya lahir dengan berat badan rendah atau BBLR atau prematur. Jadi pada saat Bapak Ibu ada persalinan gitu ya, untuk anaknya mohon untuk segera didaftarkan ke manajemen Unpad agar manajemen Unpad segera mendaftarkan ke Mandiri InHealth agar layanan di fasilitas layanan di provider tentunya itu tidak akan ada kendala. Tadi dari Pak Aulia juga menyampaikan bahwa sebagian memang akan dicetakkan kartu dan sebagian besar juga itu kartu, jangan khawatir Bapak Ibu, ada contoh kartu pada aplikasi kami yaitu Fit Aja. Di situ nanti bisa melihat digital kartunya berupa ikat. Ini sebagai contoh saja, nanti di masing-masing Bapak Ibu yang sudah aktif bisa melihat, karena di era digitalisasi sekarang itu dibutuhkan kemudahan gitu ya, dimana kalau semua kartu yang sebelumnya banyak terjadi kesusahan atau kesulitan, biasanya kartu disimpan di dompet gitu ya Bapak Ibu, namun biasanya ada kalanya tertinggal gitu ya di rumah. Tapi rasanya untuk saat ini HP itu jarang tertinggal, bahkan ada sebagian orang ke kamar mandi pun bawa HP gitu ya. Kemana-mana HP itu dibawa. Jadi pada saat melakukan layanan sampaikan saja ikat ini, buka aplikasi dan dilihatkan untuk ikatnya. Dan jangan lupa khawatir nih Bapak Ibu, jaringannya kurang baik gitu ya. Jadi untuk kartunya itu di screenshot saja, disimpan untuk arsip. Barangkali nantinya gitu ya dibutuhkan, mudah-mudahan ada kuota terus ya gitu, itu bisa langsung dilihatkan di galeri Bapak Ibu semua. Kemudian untuk benefit yang pertama ada di rawat inap ya Bapak Ibu, kemudian ada rawat jalan dan ada juga kacamata. Nanti satu persatu saya akan sampaikan. Berikut adalah benefit untuk rawat jalan tingkat pertama ya. Apa yang didapat gitu. Yang pertama di rawat jalan tingkat pertama biasanya ada konsultasi meliputi pemeriksaan dan pengobatan di dokter atau klinik, dan juga biasanya klinik tersebut ada dokter gigi umum, itu bisa diakses ya oleh Bapak Ibu. Kemudian biasanya oleh dokter tersebut biasa diberikan penunjang diagnostik ya. Itu berupa bisa lab ataupun bisa radiologi. Kemudian kalau memang tidak bisa ditangani oleh dokter umum, biasanya akan dirujuk ke dokter spesialistik atau dokter spesialis, bahkan nanti mungkin ke dokter subspesialis ya, dan nanti akan diberikan rujukan dari klinik tersebut ke fasilitas kesehatan lanjutan atau rawat jalan lanjutan ya. Kemudian di rawat jalan tingkat pertama juga itu bisa diberikan obat ya sesuai dengan jenis diagnosanya. Biasanya dokter kalau untuk non kronis 3 sampai dengan 5 hari ya. Namun kalau memang kronis biasanya sampai dengan 30 hari. Kemudian di rawat jalan pertama juga bisa meliputi itu untuk imunisasi dasar ya sampai dengan usia anak 5 tahun. Apa saja untuk imunisasi dasar anak? Yang pertama adalah BCG, DPT, campak, polio, dan hepatitis B. Dijamin ini sesuai dengan indikasi medis ya Bapak Ibu, di klinik Unpad dan di provider Mandiri InHealth sesuai dengan plan peserta, bahwa saat ini sudah kerjasama dengan Mandiri InHealth untuk klinik Unpad baik di Bandung ataupun di Jatinangor. Itu Bapak Ibu dimohon untuk bisa akses terlebih dahulu di 2 klinik tersebut ya. Kemudian untuk rawat jalan tingkat lanjutan ya Bapak Ibu, ini mungkin di rumah sakit ya atau di klinik, biasanya tingkat lanjutan itu oleh dokter spesialis. Itu meliputi apa saja benefitnya?
bisa konsultasi atau penyuluhan pemeriksaan pengobatan oleh dokter spesialis di rumah sakit atau di klinik spesialis yang sudah kerjasama dengan Mandiri InHealth. Kemudian mungkin ada tindakan medis dan lain-lain, juga rehabilitasi medis seperti halnya mungkin fisioterapi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan unit gawat darurat dengan kriteria emergensi ini di rawat jalan lanjutan itu mungkin bisa mengakses ke UGD di rumah sakit yang memang sudah kerjasama dengan Mandiri InHealth. Kemudian kalau memang seandainya tidak harus rawat inap, itu hanya diberikan obat saja, nanti akan diberikan obat sesuai dengan resep dokter ya. Kemudian di rawat jalan tingkat lanjutan pun bisa diberikan penunjang diagnostik. Biasanya kalau untuk sudah di rumah sakit gitu ya, penunjang diagnostiknya sampai dengan sederhana dan canggih gitu, karena yang canggih-canggih adanya di rumah sakit. Kemudian kalau sudah dirawat jalan tingkat lanjutan, bila perlu untuk dilakukan rawat inap ya Bapak Ibu, karena rawat inap itu ada di 2 alur. Untuk masuk rawat inap, pertama adalah dari rawat jalan poli ya, yang kedua adalah dari UGD. Nah, kalau untuk dirawat inap, kami doakan selalu kalau untuk peserta Mandiri inap selalu sehat ya, tidak ada yang dirawat inap ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya dirawat inap, meliputi apa saja nih benefitnya? Yang pertama adalah akomodasi atau kelas perawatan sesuai dengan hak kelas pertama yang tertera pada kartu. Tentu tadi sudah diketahui bahwa ada kelas 2, kelas 1, dan VIP. Kemudian pemeriksaan penunjang, ya, seperti halnya lab, radiologi diagnostik atau diagnostik elektromedik. Kemudian rujukan eksternal, pemberian surat rujukan eksternal ke provider yang memiliki fasilitas khusus kalau seandainya Bapak Ibu mungkin dirawat, namun fasilitas kesehatannya terbatas, itu bisa saja dirujuk ke rumah sakit yang memang sudah lengkap. Itu baik memang alih rawat inap ataupun hanya untuk tindakan tertentu saja. Kemudian tentu akan diberikan obatan ya sesuai dengan resep dokter dan indikasi medisnya. Dan yang terakhir biasanya itu sampai dengan perawatan intensif ya, ICU maupun ICCU, HCU ya, kalau untuk anak mungkin NICU dan sebagainya. Itu selama indikasi medis ya dijamin pasti sesuai dengan indikasi medis di provider Mandiri InHealth, itu cashless dan sesuai dengan limit plafonnya per tahun. Berikut adalah benefit untuk rawat inap ya Bapak Ibu. Penggantian 100% dari kwitansi atau cashless di provider ya. Cashless di provider itu tidak harus bayar di provider tentunya yang memang sudah bekerja sama dengan Mandiri InHealth dengan batasan per tahun. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya benefitnya per tahun, dan untuk reimburse itu maksimal di 80% kwitansi. Jadi memungkinkan saja Bapak Ibu mengakses di non-provider dan itu bisa direimburskan kepada kami, namun penggantiannya itu di 80%. Persyaratannya apa saja nanti di belakang saya akan sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk rawat inap sendiri manfaatnya apa saja sih gitu ya. Karena untuk rawat inap ini memiliki santunan dimulai dari per tahunnya itu dari 60 juta, 80 juta, dan 100 juta. Jadi nanti kelasnya itu dibagi dengan hak kelas pada tertera di kartu Bapak Ibu. Itu sampai biaya kamar itu 1 tahun atau 365 hari, mengcover juga di ICU ya, per hari maksimal di 60 hari, biaya semi ICU juga di cover ya. Paket biaya pembedahan termasuk bedah umum ya, bedah besar gitu ya, khusus, canggih dan sebagainya, meliputi kamar operasi, anestesi dan sebagainya. Kemudian aneka perawatan itu yang termasuk obat-obatan, penunjang ya selama perawatan, biaya kunjungan dokter per hari ya atau visite dokter, konsultasi dokter spesialis ahli lain per harinya juga itu di cover ya Bapak Ibu. Kemudian perawatan pribadi per hari maksimal 60 hari,
biaya perawatan darurat tanpa opnam dan rawat gigi khusus akibat kecelakaan. Gitu ya, kalau ada kasus case kecelakaan masuk ke UGD itu masuknya ke benefit rawat inap ya, bukan ke rawat jalan. Kemudian biaya 30 hari sebelum dan 30 hari setelah perawatan itu masuk ke benefit juga di rawat inap. Kalau untuk nominalnya itu sesuai dengan tagihan dari rumah sakit tersebut. Kemudian perawatan sehari atau someday care ya per hari. Kemudian ada juga biaya odontektomi, itu pembedahan untuk gigi bungsu biasanya Bapak Ibu 18, gigi 28, 38 ya. Itu bila perlu untuk dilakukan pembedahan odontektomi itu untuk limitnya dari 1.050.000, 1.800.000 sampai dengan 2.700.000. Kemudian ini adalah santunan benefit khusus dari kami berupa santunan tunai harian rawat inap ya, berupa HCP Hospital Cash Plan yang bisa kita sebut apabila pembiayaan menggunakan program BPJS Kesehatan atau penyelenggara jaminan kesehatan lain ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya dilakukan rawat inap full oleh BPJS atau asuransi lain, misalkan tidak ada iur mandiri in-health, Bapak Ibu masih bisa mengklaimkan santunan tersebut kepada Mandiri in-health dengan hitungan perharinya itu di 400.000, 300.000, 200.000. Kalau seandainya dirawat misalkan dengan saat ini yang masih marak ya Bapak Ibu adalah DHF atau DBD, misalkan dirawat 10 hari misalkan ya, 10 hari dijamin menggunakan BPJS murni, kemudian kelasnya itu haknya adalah kelas 1, nah dihitung hari kedua ya Bapak Ibu, hari kedua artinya 10 dikurangi 1 sehingga 9 hari, jadi perhitungannya adalah 9 hari dikali 300.000, artinya Bapak Ibu tidak ada keluar biaya untuk jaminan misalkan oleh BPJS kalau sesuai hak kelas, tapi masih bisa mengklaimkan santunan tersebut kepada Mandiri in-health gitu ya. Taruhlah tadi 10 hari total, tapi benefitnya dihitungnya di hari kedua 9 hari kali 3 itu sebesar 2.700.000, itu bisa diklaimkan ke Mandiri in-health ya Bapak Ibu. Kemudian santunan lagi adalah santunan penyakit kritis. Amit-amit ya Bapak Ibu, seperti kanker, stroke, jantung, ginjal. Nah, ini santunan per tahunnya ini hanya 1 kali saja ya Bapak Ibu, yaitu 2 juta, 1.600.000 dan 1.300.000. Kemudian ada juga benefit yang masuk ke dalam rawat inap, yaitu benefit persalinan, baik itu normal atau penyulit ataupun sesar ya, ataupun adanya pengguguran kehamilan atau aborsi sesuai dengan indikasi medis, itu dimulai dari 15 juta sampai dengan 25 juta. Jadi dari tadi odontektomi, kemudian adanya santunan hospital cash plan, kemudian ada persalinan, itu total per tahunnya 60, 80 sampai dengan 100 juta. Ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan ini tidak terpakai lah gitu ya. Kemudian catatan yang perlu kami sampaikan juga ya terkait dengan yang tadi untuk rawat inap menjamin perawatan berhubungan dengan gangguan saluran berhubungan dengan tidak dengan infertilitas atau kesuburan ya, menjamin hernia atau indikasi medis untuk semua peserta tanpa batasan usia, termasuk berhubungan dengan bawaan lahir. Biasanya case bawaan lahir hernia itu banyak ya, tidak hanya untuk bapak-bapak, tapi anak pun ada gitu ya. Kemudian menjamin sirkumsisi atau sunat atas indikasi medis dan tanpa batasan biaya. Jadi selama ini kalau seandainya terutama anak kayak Bapak Ibu, kalau seandainya indikasi medis ada hal yang memang perlu untuk dihitan, maka itu masih bisa dijamin. Kemudian menjamin biaya pemeriksaan pap smear atau tes alergi atas indikasi medis dan direkomendasikan oleh dokter tentunya, karena
Kalau memang tidak indikasi medis, biasanya ibu-ibu ingin mendaftarkan, ingin cek pap smear misalkan. Nah, itu belum bisa kalau berkeinginan. Namun kalau indikasi medis ke arah hal-hal yang memang perlu diketahui oleh dokternya, karena diagnosa tentu, maka boleh. Menjamin operasi plastik akibat suatu kecelakaan untuk pengembalian fungsi, bukan untuk kecantikan atau estetika. Ini masih bisa, misalkan amit-amit Bapak Ibu pernah ada luka misalkan ya yang dimana ada di kelopak mata sehingga membuka mata itu susah dan memang perlu untuk dioperasi, dilakukan tindakan oleh bedah plastik, maka itu masih bisa ya. Penyewaan alat-alat medis yang dibutuhkan secara medis selama perawatan di rumah sakit dijamin di dalam benefit aneka perawatan. Vitamin, multivitamin, food suplemen atas indikasi medis dan rekomendasi dokter selama bukan herbal, obat kuasi, dan MLM itu dijamin di dalam benefit aneka perawatan. Ini alhamdulillah Bapak Ibu biasanya untuk perusahaan lain suplemen vitamin herbal sampai food suplemen itu pengecualian polis, namun untuk Unpad ini masuk ke dalam indikasi medis yang tidak hanya obat herbal, kuasi, dan MLM. Kemudian hemodialisa dan kemoterapi atau radioterapi dijamin dalam benefit aneka perawatan, bisa di-cover ya Bapak Ibu, menjamin biaya perawatan komplikasi kehamilan dan komplikasi setelah persalinan selama dibutuhkan perawatan rawat inap, termasuk biaya dokter, kamar, obat, penunjang, dan medis lainnya, dengan batasan limit sesuai dengan tabel peserta per tahun. Tidak termasuk pengguguran atau tindakan kekerasan maupun persalinan. Kemudian menjamin biaya persalinan normal tanpa operasi, misal dengan forceps, vakum, atau dilatasi selama indikasi medis itu bisa. Atau persalinan operasi yang memang perlu per abdominal dengan dilakukan sesar itu bisa. Pengguguran kehamilan operasi atas indikasi medis meliputi biaya kamar itu bisa juga. Yang penting penggugurannya adalah dengan indikasi medis. Kemudian selanjutnya adalah menjamin perawatan sehari, one day care ya. Kemudian yang termasuk one day care, perawatan tindakan emergensi, non perawatan di bedah tanpa dilakukan rawat inap. Benefit sudah termasuk biaya jasa dokter dan lain sebagainya. Menjamin lasik nih Bapak Ibu dengan selisih visus mata kiri dan mata kanan minimum 5. Jadi ada perbedaan mata kiri dan mata kanan itu minimal 5 ya. Itu bisa lasik. Biasanya banyak case tuh di rumah sakit Cicendo. Benefit ini menjamin biaya sebelum dan sesudah one day care. Tidak menjamin maksudnya ya. Batasan jaminan per hari, kemudian menjamin operasi transportasi organ bagi peserta atau pasien yang menderita tidak termasuk pendonor maupun pembelian organ ya, dijamin dalam masing-masing sub benefit perawat inap. Menjamin biaya perawatan dan screening COVID-19 ya atas indikasi medis tentunya. Jadi tidak berkeinginan untuk ngecek apakah COVID atau tidak ya, atau sesuai dengan protap rumah sakit, karena mungkin saat ini dengan apa yang sebelumnya pernah ada COVID, kalau ada case yang misal masuk meja operasi harus tes rapid dulu gitu ya, atau antigen dulu, atau PCR itu boleh dijamin. Menjamin alat yang ditanam nih di dalam tubuh, ini luar biasa, masuk ke dalam benefit ya. Biasanya ada plafon, tapi ini masuk ke dalam benefit rawat inap, seperti halnya misalkan kalau ada patah tulang dipasang pen, plate, screw, ya iol untuk mata, stand mungkin untuk jantung ya, ring, T-wire, pacemaker untuk jantung, mas balon, stapler mungkin untuk hemoroid dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kelebihan pembayaran excess claim pada rawat inap menjadi tanggungan peserta dan ditagih di tempat ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah rawat jalan ya. Rawat jalan ini meliputi bisa penggantian kalau di provider Mandiri InHealth itu cashless ya Bapak Ibu, dijamin gitu ya, langsung memotong limit tanpa harus ada bayar, kecuali memang pengecualian polis gitu atau habis limitnya. Dan untuk sistem reimburse masih memungkinkan klaim itu maksimal di 80% dari kwitansi. Rawat jalan itu benefitnya dimulai dari 12 juta, 16 dan 20 juta.
Apa saja? Manfaatnya meliputi konsultasi baik dokter atau perkunjungan maksimal 1 kali ya, 1 kunjungan per hari ini Bapak Ibu. Kemudian dokter spesialis perkunjungan maksimal juga 1 kali, konsultasi plus obat perkunjungan maksimal kunjungan 1 kali juga, biaya obat-obatan sesuai dengan resep tahun, kemudian biaya laboratorium diagnostik yang sesuai dengan perintah dari dokter ya. Kemudian fisioterapi, perkunjungan, administrasi jika ada, imunisasi dasar sampai dengan anak usia 5 tahun seperti yang tadi saya sampaikan itu ya. Kemudian biaya KB, pil, suntik, IUD implan atau per tahun, biaya perawatan gigi lengkap per tahun, perawatan sebelum dan 40 hari setelah melahirkan juga bisa di-cover. Kemudian refraksi mata perkunjungan 1 kali itu pun bisa di-cover ya Bapak Ibu. Kemudian untuk catatan nih, menjamin biaya pengobatan sesuai dengan resep atas indikasi medis, termasuk vitamin, suplemen, food suplemen yang direkomendasikan oleh dokter, kecuali herbal dan obat kuasi, tentunya sesuai dengan limit dari peserta. COVID-19 pun dijamin ya, asal sesuai dengan indikasi medis. Nah, kemudian kalau ada ekses dirawat jalan yang memang tidak di-cover pengecualian polis, itu maka akan ditagih di tempat gitu ya, tidak dijaminkan dahulu. Kemudian ini untuk kacamata ya Bapak Ibu, pergantian 100% kwitansi dengan batasan maksimum per tahun per peserta itu untuk nominal plafonnya ya, ada 2 untuk bingkai dan untuk lensa tentunya 2 juta, 1.500.000 dan 1 juta. Namun perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa untuk bingkai kacamata itu per 2 tahun ya untuk klaimnya. Kemudian untuk biaya lensa itu per tahun, softline juga bisa ya. Jadi bedanya kalau untuk bingkai atau frame 2 tahun, kalau untuk lensa atau kacanya itu per 1 tahun. Benefitnya berlaku untuk semua peserta. Klaim kacamata pertama kali harus disertai dengan resep dokter atau dokter spesialis mata ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk penggantian kacamata bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah melakukan klaim kacamata hanya perlu memberikan kwitansi pembelian kacamata saja yang asli tentunya ya Bapak Ibu dari optik, termasuk melampirkan resep atau visus dari optik tersebut ya. Dan mohon saya sampaikan bahwa yang bisa itu dari optik, bukan dari toko kacamata ataupun dari kacamata keliling misalkan yang tidak ada toko bentukannya gitu ya atau optikannya. Jadi mohon untuk diperhatikan, yang bisa adalah dari optik. Ketentuan klaim kacamata sebagai berikut ya. Yang pertama, kwitansi asli dari optik tentu Bapak Ibu. Kemudian minimal min atau plus 0,25 ya untuk lensa spherics dan minimal 0,5 dioptri untuk silindris. Jadi di batas minimalnya atau 0,25 biasanya ya. Kemudian 0,5 sampai dengan 1 dan seterusnya. Dan tentunya kalau untuk benefit kacamata ini tidak mengcover untuk kacamata gaya ya Bapak Ibu. Baik kacamata hitam atau kacamata yang untuk STK lainnya itu tidak bisa. Kemudian pelayanan di provider Mandiri InHealth itu berlaku cashless ya. Di non provider itu berlaku untuk reimburse. Penggantinya 100% dari nilai kwitansi maksimum ada di tabel benefit yang tadi saya sampaikan. Tentu kalau melebihi dari benefit atau limitnya itu ekses menjadi tanggungan peserta. Kami mengganti sesuai dengan maksimal dari plafonnya kacamata Bapak Ibu. Keunggulan dari Mandiri InHealth juga ya Bapak Ibu. Yang pertama ada FitMe, informasi data peserta nanti bisa diakses pada aplikasi Fit aja. Nanti di sana banyak sekali fitur-fitur yang memang bisa diakses dan bisa untuk dipelajari ya. Ada Fit Tele untuk konsultasi dengan dokter secara online. Itu bisa Bapak Ibu 24 jam. Ya. Untuk kalau seandainya masih dirasa tidak harus ke UGD, itu bisa diakses konsultasi dengan dokter secara online. Itu bukan robot, tapi memang benar dengan dokter ya Bapak Ibu.
Fit provider untuk melihat informasi data provider mana saja sih yang sudah kerjasama. Fit benefit tentu untuk melihat benefit dari Bapak Ibu. Fit claim, nah ini Bapak Ibu juga kalau seandainya tidak bersedia atau tidak lagi hektik, misalkan tidak harus ke kantor Mandiri Inhab, bahwa fit claim untuk klaim bisa diakses ya oleh Bapak Ibu, tidak harus datang ke kantor Mandiri Inhab ya. Fit code, fit code atau scan QR code itu di provider. Jadi Bapak Ibu kalau mau akses ke provider, kalau seandainya ada barcode yang ditempel di rumah sakit untuk bisa diakses, itu tinggal diakses di scan barcode saja pada aplikasi Fit aja, itu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk cara pendaftaran. Fit confirm adalah bantuan proses konfirmasi kalau bila mana penjaminan awal atau penjaminan akhir saat pulang dari rawat inap itu Bapak Ibu bisa tekan. Jadi fit confirm itu muncul secara otomatis bila mana Bapak Ibu sedang dirawat inap di rumah sakit. Kalau dirasa mungkin menurut Bapak Ibu dirawat kemudian lama menunggu atas jaminan, kemudian kepulangan, maka pada saat rawat inap tekan saja di sana, maka nanti akan ada notif, akan bunyi sirine kepada penjaminan kami ya. Sebagai informasi juga, penjaminan kami itu dikelola oleh kami sendiri gitu. Kami tidak kerjasama lagi dengan TPA lain. Mungkin satu-satunya asuransi yang kami kelola sendiri terkait dengan TPA-nya. Ini adalah alur layanan ya Bapak Ibu. Yang pertama bisa menggunakan fit card atau kartu atau fit code ya dari Bapak Ibu, baik peserta ataupun pasangan dan keluarga atau anak ya. Bapak Ibu menunjukkan fit card tersebut ke petugas pendaftaran yang ada di klinik Unpad ya, baik di Bandung ataupun di Jatinangor, dan kalau memang melebihi dari jam operasional itu bisa diakses klinik kami ya. Kemudian nanti setelah dilakukan layanan, diperiksa, kalau seandainya perlu untuk hanya obat saja, itu nanti akan diberikan obat ya, dan selesai. Itu kalau seandainya perlu untuk dirujuk, maka nanti dari klinik Unpad itu akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan sakitnya, dokter spesialisnya atau polinya apa gitu ya. Peserta harus terdaftar di Vaskes Kesehatan Pertama BPJS di klinik Unpad, seperti halnya Pak Aulia tadi sampaikan, itu mandatori ya Bapak Ibu. Peserta yang fasilitas kesehatan pertamanya BPJS yang tidak terdaftar di klinik Unpad itu tidak dapat dilayani pada pemeriksaan selanjutnya. Khawatir nanti pada saat layanan lanjutan ya, kalau tidak melalui klinik Unpad itu terjadi kendala gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mengakses klinik Unpad baik di Bandung ataupun di Jatinangor. Kalau seandainya sesuai dengan jam operasional, kalau nggak salah dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Kalau di luar itu mungkin bisa nanti mengakses klinik yang tertera pada aplikasi Fit Provider, itu bisa dicek ya yang terdekat di mana. Kemudian mohon maaf, ini kalau hanya dalam kondisi emergensi, Bapak Ibu bisa langsung akses ke rumah sakit ya, langsung ke UGD ya, tanpa harus ke klinik dulu. Jika memerlukan pertolongan pertama dalam keadaan emergensi, misalkan dalam keadaan sesak napas ataupun pingsan misalkan, itu langsung segera saja dibawa ke UGD. Nah, ini critical point yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu. Ya, sekilas tadi yang sudah saya sampaikan, penjaminan reimburse itu 80% dari kwitansi ya Bapak Ibu. Jadi 80% itu sesuai dengan penjaminan di luar dari pengecualian kami. Kemudian fasilitas kesehatan pertama BPJS Kesehatannya harus terdapat di klinik Unpad, baik di Jatinangor ataupun di Bandung. Karena kalau seandainya belum terdaftar, maka boleh nanti Bapak Ibu download aplikasi JKN Mobile, karena di situ bisa merubah dokter keluarga atau PPK 1-nya di klinik Unpad. Biasanya perubahan tersebut itu berubah di bulan 1 gitu, atau di bulan berikutnya tanggal 1. Jadi kalau yang saya ketahui, kalau seandainya mau pindah tanggal
5 misalkan aktifnya nanti per tanggal 1 bulan berikutnya. Kalaupun mau pindah tanggal 30, maka tanggal 1 itu sudah bisa pindah. Jadi hitungannya per bulan. Kemudian peserta yang di PPK 1 BPJS tidak terdaftar di klinik Unpad, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak dapat dilayani pada pemeriksaan berikutnya atau terjadi kendala. Kemudian pelayanan harus mengutamakan klinik Unpad di Jatinangor dan di Bandung. Seperti yang tadi saya sampaikan, jam operasional klinik tersebut itu Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 16. Ya. Kemudian kalau di luar dari jam tersebut, peserta dapat menggunakan klinik provider mandiri in-house. Peserta yang berwilayah di non-Bandung dapat menggunakan provider mandiri in-house setempat. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu cek di aplikasi Fit aja, tekan Fit provider, maka jarak berapa kilometer nanti akan bisa kelihatan dari 5 sampai dengan 25 kilo itu akan muncul gitu. Tinggal pilih saja mana yang akan diakses. Ya, dalam keadaan emergensi peserta dapat langsung mengakses ke rumah sakit provider mandiri in-health ya tanpa harus ke klinik dulu. Berikut adalah prosedur klaim yang mana Bapak Ibu mau klaim. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen klaim. Mengisi formulir pengajuan klaim ya, nanti itu ada form FPK dari kami ya, baik itu yang manual ataupun digital. Kwitansi asli bermaterai yang sesuai dengan peraturan perpajakan, kalau nggak salah harus ada materai itu nominal lebih dari 5 juta ya Bapak Ibu. Dan selama mau mengklaim itu harus ada kwitansi. Banyak sekali yang mau peserta yang mau klaim ke Mandiri in-health itu membawa rinciannya saja tanpa meminta kwitansi. Jadi ada beberapa provider yang tidak secara langsung memberikan kwitansi. Jadi harus diminta. Nah, ini saya sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan klaim ya, bahwa kwitansi itu sebagai alat bukti yang sah. Gitu. Kemudian baru rincian nih, rincian biaya pelayanan ya, termasuk rincian obat dan sebagainya itu harus ada dirinci. Resume medis untuk melihat diagnosanya apa ya, itu harus ada. Kemudian kronologis kejadian, surat keterangan gawat darurat memang itu bila perlu diperlukan saja. Surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan diagnostik dan hasil baca pemeriksaan dokter tersebut. Biasanya mau klaim panoramik misalkan atau torak, nah hanya kwitansinya saja. Nah, itu harus ada, wajib ada pengantar dari dokter yang memang memberikan atau menginstruksikan Bapak Ibu untuk dilakukan pemeriksaan radiologi ya. Jadi jangan sampai hanya kwitansi saja sama rinciannya saja nih yang diklaimkan. Pengantarnya juga harus ada karena kita melihat bahwa memang benar Bapak Ibu memerlukan radiologi pemeriksaan tersebut atas dasar pengantar dari dokter yang merujuk. Jadi kalau seandainya misalkan reimburse datang ke taruhlah ke lab Kimia Farma misalkan. Nah, itu harus ada pengantarnya, pengantar dari dokternya kalau bisa dimintain lagi dari petugas labnya. Kemudian hasil bacanya biasanya kalau untuk lab atau radiologi kan ada tuh hasil bacanya. Kemudian pengajuan klaim dapat dikirim langsung ke kantor Mandiri in-health terdekat. Ini di Jalan Bengawan nomor 90 Bandung ya Bapak Ibu. Kemudian masa kadaluarsa klaim reimburse adalah maksimal 90 hari kalender termasuk pengajuan ulang klaim. Jadi terhitung sejak tanggal dokumen lengkap diterima terhadap tanggal perawatan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu klaim dari tanggal kwitansi misalkan taruhlah tanggal 1 April, maka 3 bulannya atau 90 harinya itu di bulan berikutnya gitu ya. Jadi bukan bulan ke bulan, namun dari tanggal 90 harinya itu tanggal berapa. Klaim reimburse dibayarkan kepada rekening pemegang polis atau peserta maksimal 14 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima in-health ya. Klaim reimburse dibayarkan ke rekening peserta sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan. Jadi nanti pada saat mau ngeklaim baik datang langsung ataupun digital ya, itu sudah otomatis nomor rekeningnya akan muncul. Berikut adalah pengajuan klaim reimburse melalui aplikasi Fit aja atau
Fit aja ya atau e-claim ya, yang dimana nanti Bapak Ibu bisa cek, klik fitur pengajuan klaim ya pada aplikasi Fit aja. Kemudian nanti pilih pesertanya, apakah memang benar Bapak Ibu sendiri atau keluarga ya, misalkan pasangan atau anak, nanti akan diminta klik, kemudian nanti lengkapi data-data yang diminta ya, seperti halnya jenis manfaat, tanggal pelayanan, total biaya kwitansi, keterangan penyakit dan sebagainya. Kemudian lampirkan berkas PDF ya Bapak Ibu berupa JPG ya ataupun PDF maksimal 5 MB ya. Bapak Ibu jangan besar-besar karena server kami akan menolak. Jadi mohon untuk di size-nya dikurangin dulu gitu ya. Rincian biaya obat, pemeriksaan tindakan laboratorium, foto ronsen dan sebagainya, resep dokter, diagnosa medis itu harus ada dan jelas, hasil pemeriksaan foto lab itu juga harus ada ya Bapak Ibu. Nanti diunggah dan diupload dan tentu fotonya gitu ya harus kelihatan dan harus terbaca karena untuk memudahkan tim verifikator kami untuk bisa memverifikasi klaim Bapak Ibu. Nah, namun untuk klaim dari Fit aja ini itu ada nominal maksimalnya yang dimana maksimalnya itu ada di 2 juta ya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 2 juta bukan tidak bisa, melainkan klaimnya itu melalui kantor gitu, datang ke kantor atau melalui kurir ataupun siapa saja yang memang bisa diklaimkan ke Mandiri InHealth ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai informasi juga pada aplikasi Fit aja itu nanti akan ada 2 notif. Notif itu biasa dikirim melalui email ya Bapak Ibu. Notifnya biasanya diproses atau dibayarkan atau ditolak ya. Kalau diproses alhamdulillah lancar berarti, tapi kalau ditolak nanti akan ada keterangan apakah memang klaim tersebut benar-benar ditolak atau tidak bisa, atau masih ada kekurangan berkas, atau masih ada yang harus dilengkapi. Maka nanti tidak bisa lagi untuk diklaim ulang ya, karena ada 2 status, proses atau tolak. Gimana? Nah, wajib nanti harus ke kantor Mandiri InHealth ya untuk klaim tersebut. Nanti tim verifikator kami sudah bisa ngecek bahwa oh ini ternyata sudah ada riwayat klaimnya tersebut melalui Fit klaim. Namun karena memang kekurangan berkas misalkan, jadi klaimnya melalui ke kantor, datang ke Mandiri InHealth. Ini tadi yang di cover ya Bapak Ibu, terdapat juga ada pengecualian polis yang memang tidak di cover. Yang pertama, akibat perang atau bertugas aktif militer atau angkatan bersenjata dari suatu negara atau badan internasional, pemogokan kerusakan huru-hara langsung dan tidak langsung, tindakan kriminal aktif dan pasif, pemberontak dan sejenisnya, naik ke dalam, turun dan berada di dalam atau terbang dengan suatu alat angkutan di udara yang bermesin maupun tidak bermesin, melakukan penerbangan pesawat udara, charteran, militer, polisi, helikopter, kecuali jika peserta atau pemegang polis sedang menggunakan pesawat udara penerbangan komersial dengan jadwal dan alur penerbangan yang tetap. Jadi yang memang gelap-gelap nantinya itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian penyakit atau luka yang disebabkan oleh berhubungan dengan radioisasi, ionisasi, dan kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir ya. Kalau seandainya terlibat dari bahan limbah nuklir itu kalau terjadi sesuatu tidak bisa di cover. Kemudian biaya perawatan di rumah, perawatan atau pemulihan kesehatan klinik tradisional. Ini tradisional juga ya Bapak Ibu, tidak sejenis untuk rawat istirahat atau dirawat di rumah sakit sehubungan dengan akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi misalkan mau rawat inap tapi mau dirawat duluan gitu ya. Nah itu juga tidak bisa gitu. Nanti setelah sesuai instruksi saja yang harus rawat inap baru bisa. Kemudian poin 5 adalah peserta polis ingin rencana bunuh diri, misalkan gagal. Nah, hanya patah tulang dan patah kaki saja, tapi masih hidup ya Bapak Ibu, gagal, maka mau di cover misalkan untuk penanganannya. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, karena kalau untuk upaya bunuh diri apapun itu tidak bisa. Kemudian pemegang polis melakukan tindakan percobaan melanggar hukum kriminal melawan penahanan yang sah, peserta polis diserang karena tindakan provokasi yang dilakukan
itu pun tidak bisa ya Bapak Ibu. Melanggar hukum biasanya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan itu kalau seandainya Bapak Ibu sebagai pengemudi baik untuk di kendaraan roda 4 atau roda 2 tidak mempunyai SIM. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadilah kecelakaan, kemudian datang ke rumah sakit. Nah, biasanya wajib melampirkan SIM ya, baik SIM C ataupun SIM A yang memang masih aktif ya, masih bisa digunakan. Jadi kalau tidak ada, mohon maaf itu tidak bisa. Penyakit atau luka yang timbul secara akibat pemakaian alkohol, narkotika itu jelas tidak bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu diperhatikan olahraga tertentu yang membahayakan seperti halnya panjat gunung, panjat tebing, bungee jumping, hang gliding ya, balap mobil, balap motor, sepeda ya, lomba kecepatan kendaraan yang beroda lainnya, parasut, terjun payung dan sebagainya ya. Yang olahraga yang berbahaya itu di luar dari pengkaparan kami. Penyakit yang terjadi melalui hubungan kelamin atau seksual. Nah, ini perlu juga kami sampaikan bahwa diagnosa tersebut ada yang termasuk ke dalam, mohon maaf, penyakit hubungan seksual ya. Nah, itu pun di luar dari pengecualian kami. Kemudian sakit AIDS ya, baik yang positif yang ataupun yang belum itu juga tidak bisa di-cover. Kemudian pengobatan atau tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimental ya, misalnya terapi ozon, hiperbarik, terapi laser, eksimer, ya pelayanan kesehatan termasuk obat yang belum diakui secara resmi oleh Departemen Kesehatan itu juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian check up kesehatan atau general check up. Tiba-tiba datang ke fasilitas kesehatan, saya ingin check up misalkan ya, mulai dari lab, radiologi itu tidak bisa juga. Tes kesehatan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa yang tidak mau secara fisik atau tidak yang dijamin atau setiap perawatan pengobatan yang tidak perlu secara medis atau berkeinginan sendiri ya untuk mengajukan saya mau cek ini sekalian dirawat, itu juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian yang pengobatan atau perawatan hormonal yang tidak termasuk ke dalam biaya medis selama perawatan di rumah sakit juga tidak bisa. Kemudian misalkan perawatan untuk menurunkan berat badan, diagnosa obesitas misalkan, ini konsul ke penyakit dalam, nah itu juga tidak bisa. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarganya ingin diklaimkan gitu ya, untuk yang nunggu itu pun tidak bisa. Gangguan akibat sinar radioaktif nuklir, bencana alam, gempa bumi ya, akhir-akhir ini yang sering terjadi, kemudian badai, tsunami dan sebagainya. Bahan pembersih gigi mungkin untuk bleaching ya, obat jerawat juga yang akne, obat yang untuk mempercantik diri, obat-obatan tradisional, minyak kayu putih, obat puasa, balsam, gel, sabun, pasta gigi itu juga tidak bisa. Keloid atau kosmetik, surgery, operasi plastik, kecuali akibat kecelakaan. Jadi yang keloid misalkan di tangan tidak mengganggu fungsi ya, itu memang keloidnya itu timbul. Nah, itu termasuk juga pengucuran polis. Home nursing atau perawatan di rumah atau untuk perawatan pribadi. Jadi manggil dokter misalkan ke rumah itu juga tidak bisa. Kemudian biaya telepon, fax, salon ya, video dan sebagainya, laundry itu juga tidak bisa. Pembelian obat-obatan tanpa resep ya, ingin klaimkan ke kami, nah itu juga tidak bisa. Mengacu ada polis ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah kontak layanan dan aplikasi Mandiri InHealth ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengakses juga kontak center kami ya. Ada di 14073 ya. Ini 7 hari 24 jam itu bisa diakses. Nanti call center kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk mungkin sekedar menanyakan provider terdekat, tapi sebetulnya ada di Fit Aja. Kemudian benefit peserta juga ada di Fit Aja. Penyampaian keluhan mungkin itu bisa saja gitu ya. Itu bisa disampaikan kepada kami atau bisa melalui email atau langsung ke petugas kami. Kemudian berikut adalah aplikasi Mandiri InHealth Fit Aja yang tadi saya terus sampaikan ya, di mana Bapak Ibu
nanti akan mendownload aplikasi Fit Aja. Bagaimana caranya untuk registrasi? Itu gampang sekali ya Bapak Ibu. Pertama, unduh di App Store atau Google Play ya. Kemudian masukkan nomor ponsel yang aktif ya, nomor ponsel terdaftar di WhatsApp, dan saya informasikan jangan sampai nomor telepon di WhatsApp aktif tapi di HP yang lainnya yang tidak ada di situ, karena nanti akan ada notif konfirmasi kode OTP ke WhatsApp tersebut. Jadi diharapkan nomornya yang itu ya. Isi nama dan PIN code untuk keamanan akun dari Bapak Ibu semua. Nah, ini juga banyak yang terkendala terkait dengan PIN. Nah, mohon untuk diisi PIN-nya itu sesuai yang mudah saja atau yang sering digunakan. Akun berhasil dibuat, kalau sudah dibuat, nanti masuk ke halaman utama, klik hubungkan kartu. Ya, asuransinya, karena di dalam aplikasi Fit Aja tersebut nanti pilih Mandiri In-Health, karena sudah ada beberapa yang sudah kerjasama dengan kami ya untuk Fit Aja tersebut, karena Fit Aja tersebut adalah anak perusahaan dari Mandiri In-Health. Itu ada Aksa Mandiri, ada BNI Life, ada BRI Life, ada Yankes Telkom gitu ya. Pilihlah Mandiri In-Health yang paling atas ya Bapak Ibu. Di dalam aplikasi Fit Aja tadi saya sampaikan juga ada info peserta, info provider, dokter online untuk konsultasi, info benefit, info sehat, itu terkait dengan flyer-flyer tentang kesehatan ya. History claim yang mungkin Bapak Ibu untuk melihat history claim sebelumnya, untuk tracking claim yang Bapak Ibu sudah lakukan klaim. Kemudian buku saku berisikan buku saku dan informasi kesehatan tentunya. Nah, ini juga ada rating pelayanan Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah melakukan layanan di fasilitas kesehatan, baik dari klinik sampai dengan rumah sakit, ya, itu nanti akan ada muncul pemberitahuan untuk pemberian rating dari 1 sampai dengan 5. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan rating, setelah itu nanti ada kesan-pesan gitu ya, yang memang sudah melakukan pelayanan. Ya. Kemudian ini bantuan rawat inap guna mempermudah proses penjaminan. Yang tadi saya sampaikan, klik bottom ini ya, atau confirm untuk pasien yang rawat inap. Jadi muncul pada saat rawat inap saja. Jadi kalau tidak dirawat inap itu tidak akan muncul, nggak akan kelihatan. Jadi untuk ngelihat Bapak Ibu harus rawat inap dulu tentunya. Itu kegunaannya untuk mempermudah proses penjaminan, baik jaminan awal ataupun jaminan akhir pada saat kepulangan. Itu akan bunyi sirine di penjaminan kami, di AMCC pusat kami, nanti akan bunyi sirine untuk tim kami segera memprioritaskan, mendahulukan untuk layanan yang sedang terjadi. Ini feedback yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan scan untuk di feedback kami dan nanti ada di provider-provider kami ya. Ini fit claim, nanti tinggal mungkin sambil download ya Bapak Ibu, tapi kalau kartunya belum ada nanti belum bisa, tapi di download sudah bisa. Tinggal nanti kalau sudah ada nomor kartunya itu akan dihubungkan nanti dari kami ataupun dari manajemen dari Unpad, itu akan mengirimkan nomor kartunya ya, nanti disiapkan dan bisa untuk ngecek ya Bapak Ibu. Ini konsultasi via chat ya, ini konsultasi bisa melalui chat ataupun call ataupun nanti kirim foto, misalkan kalau ada luka atau gatal-gatal yang dokter perlu untuk melihat, itu bisa. Jadi ini 24 jam ya, untuk klik dokternya, pilih dokter, kemudian nanti tunggu. Bisa juga milih dokter dari lamanya dia sudah praktek gitu ya, mulai dari kalau nggak salah dari 4 tahun sampai dengan puluhan tahun. Nanti Bapak Ibu bisa pilih dokternya yang mana saja. Nah, kemudian e-resep, ini kalau seandainya Fit-Tele dibutuhkan e-resep ya, Bapak Ibu setelah konsultasi nanti akan diunduh melalui fitur Fit Medicine. Kemudian resep yang sudah diunduh itu sudah statusnya telah ditebus gitu ya. Selanjutnya e-resep dapat ditebus secara cashless di apotek Kimia Farma yang telah bekerja sama dengan kami gitu ya, atau nanti bisa dikirim ya.
Nah, ini adalah Fit Confirm untuk peserta yang memerlukan percepatan jaminan, tapi ini hanya untuk rawat inap saja ya Bapak Ibu, belum untuk rawat jalan. Ya. Nah, ini adalah tips untuk kenyamanan layanan dari Mandiri InHealth. Segera download aplikasi Fit Aja ya. Kemudian bawalah selalu FitCard atau HP yang ada di aplikasi kami. Jangan sampai kalau saat ini belum di-download, tapi kalau sudah mepet baru download gitu ya. Mohon untuk di-download baik yang sebelum digunakan ataupun saat digunakan nantinya ya. Manfaat pelayanan secara cashless di provider, tunjukkan Fit card pada saat di rumah sakit tentunya. Pahami benefit, hak dan kewajiban sesuai dengan plan dari Bapak Ibu. Bila mana kalau ada perlu pertanyaan bisa menghubungi kontak center kami di 14073 ya. Pastikan juga sebelum reimburse itu terkait dengan kelengkapan berkas klaimnya. Terakhir ini slide ya Bapak Ibu terkait dengan modus yang sering terjadi. Saya yakin di Unpad ini tidak ada yang hal demikian ya. Yang modus-modus terindikasi fraud itu saya yakin tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya tanya jawab saya sampaikan kembali ke Bu Rina. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Mufti. Lengkap sekali paparannya. Dan mungkin kami tidak bisa mengingatnya sekaligus. Jadi di sini sudah banyak request nanti untuk PPT ini mohon bisa di-share ya Pak Mufti ya. Ya, selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab karena sudah antusias sekali nih warga Unpad untuk bertanya. Kita akan berikan kepada 3 penanya pertama ya yang sudah raise hand. Ada Ibu Restu, Pak Irwan Ari Dharma, dan maaf Bapak atau Ibu Yukan gitu ya. Silakan untuk Ibu Restu dulu, mohon dibantu Kang Fajar. Terima kasih. Sudah bisa kah, Pak? Ya, silakan Bu Restu. Baik. Izin Pak, tadi saya udah nyoba untuk download Fit. Udah nyoba download untuk Fit aja Pak. Kemudian kelanjutannya itu diminta nomor kartu. Nah, karena nomor kartunya belum ada ya, jadi belum bisa ya Pak ya untuk selanjutnya ya Pak. Baik, akan langsung dijawab apa ditampung dulu Pak Mufti? Satu lagi Bu, satu lagi. Oh ya, silakan. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa untuk perjalanan ke luar negeri atau tidak? Enggak, Pak Mufti, apakah akan ditampung dulu untuk 3 penanya atau mau langsung dijawab? Langsung jawab saja ya Bu, takut kelupaan dengan pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Bu Restu. Terkait dengan aplikasi Fit Aja, terima kasih Bu Restu sudah mendownload. Namun benar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini nomor kartu itu belum muncul ya, sehingga itu tidak akan bisa diakses. Namun sudah bisa di-download. Nanti kalau sudah ada nomor kartu dari kami ataupun dari manajemen Unpad akan share gitu ya, akan menyampaikan nomor kartunya tersebut ke Bapak Ibu semua. Nanti pada saat sudah ada, nanti tinggal hubungkan kartu. Biasanya kalau untuk peserta atau pegawai dari Unpadnya sendiri, sebagai informasi juga itu bisa ngelihat dari semua anggota keluarga. Namun kalau untuk keluarga itu hanya bisa mengakses untuk dirinya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti bisa dipastikan kembali, Pak. Jadi untuk satu nomor kartu itu bisa mendownload satu aplikasi ya. Jadi untuk saat ini memang belum bisa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Semoga di minggu ini atau minggu depan sudah bisa diakses dan untuk kemudahan Bapak Ibu itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ya, rasanya sudah clear ya Bu ya. Nomor kartunya belum aktif, biasanya ada 13 digit. Semua peserta akan berbeda-beda. Jumlahnya biasanya 13 digit. Kemudian yang kedua itu terkait dengan layanan di luar negeri. Untuk saat ini Bapak Ibu, layanan di luar negeri belum bisa cashless, namun bisa reimburse.
ya. Namun pastikan kembali seperti halnya tadi saya sampaikan untuk kelengkapan berkasnya. Karena repot Bapak Ibu setelah melakukan layanan di luar negeri misalkan ada kekurangan berkas ya. Nanti masa hanya untuk melengkapi datang lagi ke luar negeri misalkan ya ke Singapura, Malaysia hanya untuk melengkapi satu berkas. Jadi mohon untuk diperhatikan kalau seandainya melakukan layanan di luar negeri itu persyaratan berkas-berkasnya itu harus sudah lengkap dan dipastikan kembali bahasanya itu minta ya di klaimnya tersebut itu harus berbahasa Inggris ya jangan bahasa lain gitu ya memang wajib bahasa Inggris ya Bapak Ibu rembes ya sesuai dengan limitnya 80% dari kwitansi yang masuk ke dalam pengkapan begitu Bu Restu. Izin Pak, kalau fasilitas layanan kesehatannya kan tadi yang pertama itu di Jatinangor atau di Singapura Bangsa di hari kerja. Kemudian di luar hari kerja itu bisa ke layanan in-health. Layanan in-health ini kalau saya lihat cek-cek itu berarti Kimia Farma ya Pak? Salah satunya Kimia Farma, Bu. Nanti list providernya ada klinik Jaya Sentosa, kemudian Jaya Abadi, ya. Kemudian kalau nggak salah di Jatinangor ada klinik Pajajaran juga yang ada di Jalan Sayang dan sebagainya. Itu banyak kok, Bu, yang bisa diakses. Jadi nanti Terima kasih kalau Pak. seandainya memerlukan info provider, Bapak Ibu bisa juga akses di feed aja yang menunya adalah feed provider. Nanti klik saja klinik itu akan muncul berdasarkan jarak dari yang dipilih 5 km sampai dengan 25 km. Ada semua di sana, Bu. Ya. Baik. Terima Sudah kasih clear Pak. ya Ibu Restu? Ya. Selanjutnya penanya selanjutnya Bapak Irwan Ari Darmawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rina dan Pak Mupi. Saya izin off cam ya, saya sedang sakit kemarin. Oh Maaf, iya, semoga cepat sembuh Pak Irwan. Cepat Mangga sembuh, Pak silakan Irwan. pertanyaannya. terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya nggak tahu siapa yang jawab, Pak Unpad atau Pak Mupi ya. Jadi gini, kemarin malam itu saya masuk ke UGD, itu masuk jam 11 malam. Saya masih diterima dengan kartu sebelumnya menggunakan Telkomedika, tapi karena berproses, saya baru keluar sekitar jam setengah 2. Pas setengah 2, saya dinyatakan sudah tidak lagi aktif sebagai Telkomedika, sehingga saya harus bayar secara cash untuk perawatan tersebut. Nah, seharusnya saya dirawat inap, namun kamarnya penuh, jadi tadi itu saya kontrol ya ke polikliniknya, karena ini sedikit urgen penyakitnya, dan tadi juga saya masih menggunakan bayar secara cash ya. Pertanyaan saya, apakah ini bisa direimburse atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Karena dalam beberapa hari saya harus CT scan dan tindakan lainnya. Yang kedua adalah, punten tadi sinyalnya agak luplep, waktu tadi Bapak menjelaskan tentang kacamata, kembali apakah sama dengan Telkomedika, itu hanya berlaku untuk si pemegang utamanya saja, saya gitu, tidak berlaku untuk anggota lainnya seperti anak dan istri saya, gitu. Itu aja untuk sementara 2 pertanyaan dulu. Terima kasih, Bu Rina. Ya, sama-sama Bapak. Mangga. Kami batasi untuk setiap penanya 2 pertanyaan ya maksimal Bapak Ibu. Silakan Pak Mufti bisa langsung dijawab atau mungkin berkenan dari Pak Direktur SDM untuk hal ini. Pertanyaan pertama Baik. dari Pak Irwan. Terima kasih Bu Rina. Ya, untuk Bu Restu dan Pak Irwan, saya kira saya jawab langsung. Untuk layanan luar negeri, sekarang ini Unpad membatasi coverage-nya untuk dalam negeri dulu, Bapak Ibu. Ya, jadi layanan luar negeri pertama tadi, sebetulnya kalau Bapak Ibu tugas luar negeri, itu kan pasti ada perjaldin dan juga pasti ada kewajiban untuk mendapatkan asuransi dan mendaftar asuransi. Saya kira itu aja digunakan. Jadi bukan untuk coverage ini. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan, apakah coverage terkait dengan proses migrasi atau dalam tengah waktu adanya migrasi ini bisa di-cover atau tidak? Selama itu masuk ke dalam klausul yang ada dalam coverage-nya in health, saya kira ini hampir sama dengan vendor yang sebelumnya. Itu bisa di-reimburse-kan, Pak Irwan. Jadi memang eh, tepat di peralihan tanggal ya gitu ya kalau tadi saya sampaikan. Jadi silakan itu nanti bisa digunakan dengan mekanisme reimburse. Kemudian untuk yang penanya bagaimana caranya mengetahui apakah sudah terdaftar atau tidak?
nanti Bapak Ibu kita akan berikan informasi link yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek kepesertaan melalui NIK ya kalau nggak salah ya, nanti mungkin akan ada informasi lebih lanjut dengan bersurat. Nanti saya akan bersurat sekaligus juga tadi disampaikan ada yang tidak tahu terkait dengan pendaftaran ini. Saya kira surat dari SDM per tanggal 6 Februari udah jelas, per tanggal 5 Februari bahwa dimulai tanggal 6 sampai tanggal 14 sudah dimulai pembukaan untuk pendaftaran baru. Tapi jika ada yang terlewat, maka kami akan membuka kesempatan. Namun, kita akan tuntaskan dulu proses migrasinya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan migrasi dulu datanya, seperti yang disampaikan tadi Pak Mupi. Mungkin kalau Bapak Ibu download Fit aja, itu bisa register, tapi belum ada nomor kartunya karena datanya masih dalam proses migrasi. Nah, jika Bapak Ibu tadi disampaikan perlu ada layanan gawat daruratan atau layanan yang sudah terjadwal sebelumnya, itu silahkan dilakukan saja nanti klaimnya dengan reimbursement mekanismenya gitu ya. Nah, kemudian tadi kacamata saya kira sudah jelas Bapak Ibu sama dengan yang dimaksudkan yaitu yang prinsipanya aja. Jadi yang utamanya saja yang mendapatkan benefit ya untuk kacamata dan juga lensa. Kemudian kalau ditanya tadi ada beberapa di chat yang mengatakan apa bedanya dengan BPJS? Beda Bapak Ibu. BPJS itu adalah fasilitas standar yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dari negara. Unpad memberikan kelebihan coverage untuk layanan kesehatan ini, yaitu dengan diberikannya kemudahan penambahan plafon gitu kan, kemudian penambahan fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu. Jadi saya kira ini benefit gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana jika suami atau istri atau pasangan itu sudah ada menjadi kepesertaan di Mandiri In Health, apakah mengurangi premi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bisa disebutkan bahwa ini bukan asuransi gitu. Jadi tidak ada premi yang dipungut Unpad dari Bapak Ibu sebetulnya. Tugas Bapak Ibu hanya memindahkan fasilitasnya saja jika ingin mendapatkan coverage di Unpad Sehat ini. Jadi tidak ada premi yang kami pungut gitu. Unpad sendiri tidak memungut premi apapun gitu. Nah, oleh karena itu beda dengan asuransi karena ini bentuknya adalah ASO seperti yang disampaikan. Unpad menyediakan satu bulk anggaran gitu ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik gitu ya. Nah, nanti kami akan informasikan sekali lagi terkait dengan bagaimana cara mengakses dan melihat siapa yang sudah terdaftar. Nanti kami akan bersurat ya, Bapak Ibu. Kemudian sekaligus mungkin dengan link untuk pendaftaran batch kedua untuk kepesertaan. Ya, saya kira demikian Bu Rina. Ya. Terima kasih, Paul. Bisa nanya Ya, tambahan terima satu lagi, kasih Pak Paul? Aulia. Buatan Bu Rina Ya, menyambung mangga. Silakan Pak Irwan. karena Silakan Pak. besok itu saya harus CT scan dan kemudian ada beberapa treatment lain. Nah, nanti untuk proses reimburse-nya apakah ke Unpad atau ke InHealth ya, Punten? Nah, selama proses migrasi ini, sebetulnya kita sedang dalam pengurusan untuk ya migrasi baik itu apa kepesertaan maupun finansial, Pak Irwan. Nanti mungkin untuk khusus untuk Pak Irwan, silakan aja untuk melanjutkan dulu proses pengobatannya, Pak Irwan. Nanti dibantu Bu Rina terkait dengan informasi dokumennya diserahkan apakah ke Unpad atau langsung ke InHealth ya. Nanti akan dibantu tim kami, Pak Irwan. Jadi Mangga, pelayanan kesehatannya silakan aja, Pak Irwan. nuhun pisan, Paul, nuhun pisan. Ya. Bu Rina atau nuhun? Sama-sama, Pak Irwan. Enggak. Sami-sami Pak Irwan. Mangga, untuk selanjutnya bisa langsung lanjut Pak Mufti dari pertanyaan dari Bapak apa Ibu Yukan ya, videonya off, saya nggak bisa melihat. Silakan. Ibu. Oh Ibu, punten. Mangga Ibu Iya. Yukan, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai proses migrasi dari Telkomedika ke Mandiri InHealth ya. Sebelumnya saya sudah menjadi peserta Telkomedika, namun
untuk apa namanya untuk Telkomedika sendiri sudah expired kan ya tanggal 31 Maret kemarin. Nah, kebetulan saya sedang HPL-nya itu di awal April ini, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk proses migrasi dari Admedika ke Mandiri berapa lama kira-kira gitu. Lalu untuk eh, pendaftaran bayi 0 hari tadi kan pemaparan dari Pak katanya bisa ya, bisa langsung didaftarkan ke Mandiri InHealth-nya. Nah, itu bagaimana untuk cara pendaftarannya dan saja yang harus disiapkan. Lalu, oh, 2 pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan lagi sih, Bu. Mas- Boleh Masih nggak, Bu? banyak yang antri, Ibu, punten. Berkenannya Oh ya, untuk 2 pertanyaan paling dulu. itu aja. Ya, Ya paling itu silakan. aja. Ya, makasih. Ya, hatur nuhun, Ibu. Ya, mangga Pak Mufti mau dijawab dari Pak Mufti atau dari DSDM? Eh, Kalau dari saya, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu, bahwa seperti halnya tadi disampaikan juga Pak Ulia, bahwa saat ini adalah proses migrasi yang dimana membutuhkan waktu ya untuk proses migrasi kepesertaan dari Telkom Medika ke Mandiri InHealth. Maka untuk layanan sebelum aktif masa kepesertaannya, saat ini yang memang bisa dilakukan adalah dengan sistem rembas. Jadi Bapak Ibu atau Ibu yang memang mau melakukan persalinan ya tadi, itu bisa melakukan layanan dulu, nanti setelah itu baru diklaimkan ke Mandiri InHealth ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, status dengan kepesertaannya memang benar. Kalau untuk status aktif kepesertaannya itu kami berbeda-beda memang dengan perusahaan gitu ya. Tapi kalau untuk eh, Unpad itu dari 0 hari. Jadi itu Bapak Ibu tidak hanya Ibu yang memang saat ini mau melakukan persalinan mau mendaftarkan gitu ya. Jadi nanti alurnya tersebut Bapak nyiapkan kalau dari kami itu cukup melampirkan biodata seperti halnya mungkin biodata dari orang tua kemudian dilampirkan dengan kopian surat kenal lahir. Kemudian data dokumen tersebut nanti dilampirkan ke Unpad atau mungkin ke Burina ya untuk saat ini. Kemudian nanti dari Burina akan menyampaikan ke Mandiri InHealth kalau seandainya sudah di submit gitu ya, nanti dari aplikasi kami yang untuk badan usaha itu mungkin hitungannya semoga dalam 1 hari itu gitu ya atau maksimal besoknya itu sudah bisa aktif. Untuk bisa melihat apakah memang aktif atau tidak, itu nanti akan otomatis masuk ke dalam aplikasi Fit Aja. Jadi nanti Ibu bisa melihat di kepesertaan di aplikasi Fit Aja, apakah anaknya sudah muncul atau belum. Kalau seandainya memang belum muncul, maka segera konfirmasi ke kami. Jadi untuk Unpad dari Mandiri InHealth itu ada Mbak Saski ya. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ke Mbak Saski terkait dengan kepesertaan untuk anaknya. Mungkin itu Bu yang bisa dijawab. Ya, terima kasih Pak Mufti. Bagaimana Bu Yukan? Bu Yukan. Baik. Izin menambahkan mungkin ya Pak Mufti. Silakan Bu. Target kami itu untuk migrasi data di 7 sampai 10 hari kerja ke depan, tapi sudah berproses sih dari 2 hari yang lalu. Tapi ini karena ada terpotong hari libur ya, cuti bersama, kemungkinan kami sih mentargetkan mudah-mudahan di setelah hari cuti Lebaran itu kepesertaan bisa aktif. Nah, terkait reimbursement, ini mungkin ada yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kalau critical illness itu dibatasi, Pak. Apakah kalau kemarin kan ada filternya ya ketika kita datang ke rumah sakit gitu ya, ada tindakan dan setelah didiagnosa ternyata itu masuk dalam critical illness, maka itu akan menjadi pengecualian. Apakah di Mandiri InHealth itu perlakuannya sama nggak? Karena saya khawatir semua menggunakan layanan, menggunakan biaya pribadi dulu, tapi itu tidak tahu masuk dalam benefit coverage atau tidak gitu. Mohon penjelasan mungkin sebelum Ibu Ria Priliana bertanya.
Terima kasih Pak Mufti. Ya, terima kasih Bu Rina. Selama tadi sesuai dengan benefit yang saya sampaikan bahwa untuk Unpad ini ada coverage terkait dengan rawat inap, rawat jalan, mengcover juga persalinan, dan tentu tadi pengecualian polis saya sampaikan. Selain dari itu bisa di-cover Bu, termasuk ke dalam yang tadi untuk persalinan. Mungkin Bu, siapa tadi Bu Yusak ya atau Bu Yukar ya, bahwa Bu Yukan, Ibu Bu Yukan. Yukan ya. Kalau seandainya rencana mau persalinan ya baik nanti normal atau indikasi medis harus di SC itu bisa di cover Bu. Tentu khawatir nanti jadi kepikiran ya sebelum persalinan oh ini di cover atau tidak. Saya pastikan kalau untuk persalinan itu bisa Bu. Nanti tinggal datang ke fasilitas kesehatan. Kalau seandainya saat ini memang belum aktif, maka mungkin bisa dibebaskan ya aksesnya gitu ya. Mau di provider mana. Namun di provider yang sudah kerjasama pun karena memang belum aktif di kepesertaan itu sistemnya reimburse dulu. Karena memang ada plafon ya tadi Ibu sesuai dengan plafonnya maka kami sih diharapkan agar tidak terjadi ekses yang besar, maka boleh mengcover rumah sakit atau provider klinik bersalin misalkan itu yang relatif masuk tarifnya gitu ya ke plafon. Karena banyak sekali rumah sakit kami yang sudah kerjasama juga gitu ya bahwa tarif untuk persalinan baik normal ataupun SC gitu itu lumayan cukup besar. Jadi harus pinter-pinter agar tidak ada ekses ya, agar masuk pengkaperan itu mengakses provider yang tarifnya masuk gitu atau relatif murah gitu ya, Rina. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Mufti. Clear ya kalau persalinan. Punten maksud saya untuk critical illness seperti misal ya stroke atau misalnya pemasangan ring karena serangan jantung gitu. Apakah itu masuk dalam pengcoveran atau masuk ke dalam pengecualian? Yang tadi saya sampaikan Bu, itu masuk ke dalam pengkaperan Bu. Baik misalkan amit-amit kalau untuk case jantung ya mungkin adanya cardiomyopathy infarct yang harus dilakukan pemasangan ring ya di apa itu tuh di jantung ya. Baik satu atau dua, kalau dua harus bypass biasanya itu bisa Bu di cover dan alhamdulillah di kesepakatan kita pun untuk jenis apa itu tuh ring, implan gitu ya, pen untuk kasus-kasus yang kalau seandainya patah tulang harus disambungkan dan harus nyambung ke bentuk semula itu juga bisa di cover Bu oleh kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Mufti penjelasannya. Mangga, silahkan kita akan lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Ria Priliana. Silakan Bu Ria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada para pimpinan, kepada Bu Rina dan Pak Mufti atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, Pak, kebetulan sudah 2 hari ini kan saya menderita sakit gigi. Nah, kemudian tadi saya berobat ke klinik Unpad karena kepesertaan asuransi sebelumnya sudah tidak berlaku, kemudian saya menggunakan BPJS. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, saya itu harus dilakukan operasi kecil dari pengangkatan gigi bungsu. Nah, cuma karena BPJS itu hanya boleh 1 kali tindakan selama seminggu, sehingga saya tidak bisa dirujuk ke spesialis bedah mulut dan harus menunggu selama 2 minggu. Nah, cuma kan kalau sakit gigi itu nyut-nyutan, Pak. Nah, apa bisa saya menggunakan fasilitas Mandiri InHealth ini untuk dirujuk ke spesialis bedah mulut dalam minggu ini gitu, walaupun berarti saya harus menggunakan reimburse seperti itu ya Pak ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua tadi terkait fasilitas untuk imunisasi anak sampai 5 tahun, itu kan imunisasi dasar DPT. Di kepesertaan yang sebelumnya kan imunisasi dasar itu hanya 1 tahun. Nah, kalau untuk Mandiri InHealth itu imunisasi DPT seperti itu berarti boleh untuk booster ya Pak? Maksudnya booster DPT seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya, bahwa saat ini mungkin sambil bertanya sambil sakit gigi ya Bu ya. Iya betul Yang Pak. yang memang harus dilakukan tindakan yang tadi saya sampaikan odontektomi itu untuk tindakan sedikitnya ada insisi atau pembedahan pada gigi bungsu yang di belakang biasanya kiri kanan atas bawah ya yang ada di paling belakang gigi. Nah, terkait dengan yang tadi mungkin Ibu saat ini mau melakukan layanan karena sakit giginya tidak bisa tertahankan, bahwa sesuai dengan benefit tabel tadi, bahwa untuk pembedahan odontektomi itu masuknya ke odontektomi itu bisa di cover Bu, ya. Jadi nanti bisa diakses ke provider yang mungkin saat ini yang kerjasama ataupun belum ya nanti bisa diklaimkan ke Mandiri InHealth. Tentu nanti ada plafonnya dulu, ada plafonnya, jadi nanti mengikuti mana yang memang yang termasuk, apakah memang batasan tersebut atau di bawahnya tersebut. Kalau seandainya di atasnya maka itu maksimal segitu misalkan. Yang 1,8 Taruhlah itu ya Pak. gimana Bu? Yang 1.800.000 itu ya Pak. Nah, ya 1.800.000. Kalau seandainya nanti biaya pelayanan odontektominya 2 juta, maka yang di cover adalah 1.800.000. Ekses atau selisih atau beban ibu yang memang tidak bisa coverkan sebesar 200.000. Namun kalau tarifnya di bawah dari 1.800.000, taruhlah misalkan 1.500.000, maka tetap kami akan menggantikan sesuai dengan nilai kwitansinya ya 1.500.000, jadi tidak ke 1,8. Ini case-nya Ibu tadi pakai BPJS dulu ya untuk layanan rawat jalan. Seperti halnya ini tambahan sedikit dari saya ya. Kalau seandainya case-nya rawat inap nih Bapak Ibu yang saat ini kepesertaan belum aktif dan Bapak Ibu punya kartu BPJS kesehatan ya, dan mungkin itu di beberapa rumah sakit pelayanannya cukup bagus gitu ya, itu bisa digunakan layanan pure BPJS kesehatannya saja dulu ya, baik ada selisih ataupun tidak nantinya gitu ya. Tidak hanya BPJS ternyata, tapi ada asuransi lain, misalkan dari suami ataupun dari istri ibu mempunyai asuransi lain dan bisa di cover dulu oleh asuransi lain dulu gitu ya. Kalau memang ada selisih ya, misalkan BPJS naik kelas, itu bisa diklaimkan ke kami. Ataupun kalau ada selisih dari asuransi pertama bisa diklaimkan ke kami. Atau memilih dengan yang skema santunan hospital cash plan-nya yang tadi. Jadi nanti ada santunan dari kami kalau seandainya dijamin oleh asuransi lain pun itu tidak ada iur biaya. Ya, yang penting ada buktinya bahwa ibu atau bapak dirawat menggunakan taruhlah misalkan BPJS selama misalkan 5 hari, ada santunan dari kami itu ada 200.000, 300.000 sampai 400.000. Kalau 5 hari maka penggantiannya hari kedua. Jadi kalau 5 hari dihitungnya adalah hari kedua menjadi 4 hari. 4 hari kali 300.000. Maka klaim cair dengan 1.200.000. Layanan rawat inap di cover oleh BPJS full tanpa iur biaya, tapi Bapak Ibu dapat santunan dari kami Mandiri Inap, yaitu HCP-nya. Gitu ya Bu. Clear ya, yang tadi untuk odontektomi bisa klaim reimburse, gitu ya. Iya. Cuman mau itu jawab udah termasuk ronsen belum Pak? Gimana? Kalau ronsen udah termasuk di 1,8 itu. Kan kalau odontologi biasanya harus di ronsen dulu giginya. Kalau itu serangkaian Bu. Serangkaian dengan tindakan tersebut itu masuk ke dalam tersebut. Biasanya ada panoramik dulu ya Bu ya. Panoramik mungkin taruhlah sekitar kurang dari 200.000. Itu memang satu paket, satu layanan karena mau dilakukan odontektomi. Masuk ke dalam paket pembedahan odontektomi. Termasuk untuk ronsen panoramiknya Bu atau dental. Ada panoramik, ada foto dental, tergantung dokternya memerlukannya foto yang mana Bu. Sama maaf Pak, tadi kan saya udah ke dokter gigi. Nah karena tadi BPJS mah harus 2 minggu lagi minta rujukannya. Nah karena ini mau pakai mandiri mah berarti hari Rabu misalnya saya datang untuk minta rujukan boleh ya Pak? Tidak Boleh, usah nunggu 2 minggu gitu. boleh.
Boleh, hanya saja untuk klaimnya tahan dulu. Nanti kalau sudah aktif, baru boleh diklaimkan. Jadi jangan khawatir seperti tadi Bu Rina sampaikan, mudah-mudahan setelah Lebaran itu sudah aktif, itu boleh diklaimkan ke Mandiri InHealth. Klaimnya cukup gampang, bisa melalui Fit aja. Jadi Bapak Ibu tunggu di rumah ataupun di kantor, cukup foto-foto. Yang penting jelas fotonya itu bisa diupload ke Mandiri InHealth ya. Syaratnya adalah aktif dulu dan untuk kadaluarsa klaimnya pun masih lama, itu 90 hari ya. Jadi masih bisa atau mungkin kalau dari bulan 3 bulan. Jadi jangan sampai lebih dari 3 bulan atau 90 hari maka itu menjadi klaim kadaluarsa tidak bisa diproses kembali ke Mandiri InHealth. Ya. Terima kasih, Pak. Cuman pertanyaan Terima kedua apa ya? kasih Bu Ria, Pak Mufti. Terima kasih. Kita akan ke penanya terakhir. Ibu Jenny, mangga silahkan. Dosen saya. Sehat Terima Ibu. kasih Darina. Alhamdulillah Darina sehat. Saya ingin konfirmasi Pak Mufti tentang pernyataan bahwa layanan itu diawali di klinik Unpad dulu, baik di Bandung dan Jatinangor dan Jatinangor begitu ya. Nah, kalau misalnya apa ya? Saya pernah punya pengalaman misalnya datang ke klinik DU itu antriannya panjang. Kemudian udah setua ini kalau harus nunggu lama itu agak rada repot begitu. Bisa nggak ke klinik-klinik yang jadi rujukannya atau jadi rekanannya Mandiri InHealth ini kita bisa langsung. Misalnya tadi Pak Mufti bilang Jaya Santosa atau apa gitu. Jadi walaupun di hari Senin sampai Jumat di jam kerja 8 sampai 16 kita tidak, mudah-mudahan sih tidak sakit. Kita misalnya kerasa sakit dan ingin ketemu dengan dokter misalnya dan tidak masuk ke fasilitas pertama dulu. Memungkinkankah itu? Terima kasih. Ya, izin Pak Mufti. Mungkin ini karena kebijakannya dari Universitas Pajajaran. Berkenan Pak Direktur untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan Bu Jenny. Baik, terima kasih Bu Jenny dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ada beberapa juga yang pertanyaan yang sama. Jadi memang tujuannya pemberian fasilitas on top daripada BPJS ini, yaitu untuk mengarus utamakan pelayanan di klinik kesehatan Unpad. Jadi memang kebijakannya jika satu dalam hari kerja dan jam kerja itu diutamakan untuk di Unpad dulu ya untuk pasien case-nya. Kemudian boleh di luar atau menggunakan jejaring pasien case-nya InHealth jika satu di luar jam kerja, yang kedua di hari libur atau di hari di mana klinik Unpad tidak ada layanan, dan yang ketiga adalah tadi disampaikan jika radius tempat tinggalnya terlalu jauh gitu Bu Jenny. Jadi memang kita utamakannya di situ gitu. Mungkin jelas ya Bu. Insya Allah lah kalau Bu Jenny ke klinik Unpad dikarpetin merah Bu. Nggak akan Mudah-mudahan ngantri. sehat Pak, nggak usah sakit Pak, insya Allah Pak. Insya Allah Bu. Hatur nuhun, hatur nuhun. Ya, ternuhun Pak Direktur. Mungkin untuk sesi pertanyaan tidak terasa sudah lebih dari 30 menit ya diskusinya. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam pemanfaatan program Unpad Sehat tahun 2024. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kita akan masuk pada penghujung acara yaitu penutupan. Kembali Rina, kami mengundang Bu Rina, Direktur SDM Unpad. Ya, izin saya mau menyampaikan sesuatu hal yang di layanan mungkin terjadi ya sebelum silakan ke Pak Mufti. Pak Aulia. Bapak Ibu, terkait dengan Pak Aulia tadi sampaikan terkait dengan kebijakan di Unpad sendiri yang memaksimalkan mengakses di klinik ya. Ini saya sedikit sounding terkait dengan layanan nanti pada saat kalau seandainya sewaktu-waktu yang amit-amit seperti halnya Bu Jenny punya asuransi, punya coverage gitu ya, itu semoga sehat selalu. Ini untuk resikonya saja ya Bu ya. Ini kalau seandainya memerlukan untuk rawat inap gitu ya, maka nanti dari klinik Unpad itu akan memberikan rujukan
rujukan tersebut memungkinkan untuk rujukan dari BPJS, ya. Kenapa rujukan BPJS? Ibu jangan khawatir. Kalau untuk di provider yang sudah kerjasama dengan Mandiri In-Health, untuk layanannya misalkan perlu untuk dilakukan layanan rawat jalan tingkat lanjutan atau di poliklinik. Rujukan tersebut itu sebagai jembatan pada saat nanti kalaupun ke poliklinik, karena kalau UGD itu bisa langsung rawat inap ya, kalaupun melalui poliklinik, itu pada saat rawat inap dan diperlukan untuk rawat inap, maka bisa saja Bapak Ibu, suami atau istri ataupun anak itu nanti dengan otomatis kami di belakang dengan ada rujukan BPJS itu ada 2 jaminan Bapak Ibu. Ada jaminan Mandiri In-Health, ada jaminan BPJS. Nah, Ibu jangan khawatir terkait dengan ada 2 jaminan tersebut. Kenapa? Karena kami di lapangan akan bekerja sama dengan rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang memberikan privilege kepada Mandiri In-Health kalau seandainya ada rujukan ataupun 2 jaminan itu memberikan naik 1 tingkat di atas haknya, ya. Kalaupun dia dengan catatan di atas haknya itu masih ada, ya. Nanti pada saat dirawat inap itu akan ada 2 jaminan. Nah, jangan khawatir terkait dengan layanan, itu tidak akan mengurangi dari benefit Bapak Ibu. Tidak akan disamakan dengan, mohon maaf bukan mengesampingkan BPJS ya Bapak Ibu, karena beberapa di rumah sakit ya tidak kita pungkiri bahwa untuk kamar perawatan ataupun juga mungkin poli itu bisa saja berbeda ya Ibu ya, baik dari ruangannya ataupun gedungnya bahkan terpisah antara jaminan BPJS dengan asuransi. Nah, jadi nanti pada saat dilakukan layanan rawat inap bakal ada 2 jaminan gitu ya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit terkait dengan jaminan dari Bapak Ibu. Intinya itu tidak akan mengurangi dari benefit Ibu ya. Kalau untuk misalkan obat-obatan itu tentu menggunakan formularium obat yang sudah disepakati, tidak menggunakan Fornas ya Ibu ya. Bedanya dengan mungkin dengan BPJS murni gitu ya. Kemudian rujukan pun bisa langsung ke rumah sakit yang memang sudah kerjasama dengan Mandiri In-Health. Kalau BPJS biasanya rayonisasi ya. Jadi intinya Bapak Ibu memungkinkan bila mana di rumah sakit itu akan ada 2 jaminan. Beda halnya kalau seandainya Bapak Ibu mau memaksimalkan santunan hospital cash plan ya. Kalau seandainya mau melakukan hospital cash plan itu di awal Bapak Ibu nunjukin di rumah sakitnya adalah kartu BPJS-nya saja. Jadi nanti akan ada jaminan BPJS. Beda halnya kalau udah nunjukin Mandiri In-Health maka nanti akan menjadi tanggungan Mandiri In-Health ya. Mungkin itu saja Bu Rina yang tambahan dari saya. Khawatir nanti di lapangan loh kok ini ada BPJS-nya, itu semata-mata kami akan men-COB-kan atau berkoordinasikan dengan BPJS Kesehatan karena mungkin satu-satunya kami yang sudah dari awal karena kami adalah anak perusahaan Askes atau BPJS yang sudah kerjasama koordinasi manfaat atau COB-nya. Mungkin itu Bu Rina, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mufti untuk tambahan penjelasannya. Semoga cukup jelas ya Bu Jenny untuk tadi menjawab pertanyaannya. Adapun jika ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab dan berkaitan dengan skema pemanfaatan, tadi bisa ke call center 24 jam dalam 7 hari di 14073 atau juga bisa disampaikan ke Direktorat SDM untuk kami fasilitasi disampaikan ke Mandiri In-Health. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kembali kami mengundang Direktur SDM Unpad, Bapak Aulia Iskandar Syah, untuk berkenan menutup acara sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak Aulia, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Rina. Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih kepada Pak Mupi dari Mandiri In-Health yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan program yang akan kita laksanakan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelumnya, bahwa pertama, nanti dari Direktorat Sumber Daya Manusia akan bersurat ya Bapak Ibu sekalian
secara resmi yang isinya menyampaikan 3 informasi. Jadi informasi yang pertama terkait dengan bagaimana mengecek kepesertaan. Jadi nanti kita akan sediakan link atau tautan tertentu yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengecek apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum. Kemudian kami pun akan membuka batch 2 dalam satu surat itu akan kami umumkan bahwa tadi Bu Rina menyampaikan bahwa pada saat ini kita perlu 7 hari kerja untuk proses migrasi. Jadi paling setelahnya kami akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin melakukan pendaftaran, tapi tautannya kita akan sudah siapkan dan akan mulai kapan sampai dengan kapan. Nah, untuk lengkapnya kami juga akan menyampaikan lampiran berupa coverage dalam Unpad Sehat ini. Jadi kami perlu sampaikan Bapak Ibu. Tadi ada yang tanya apakah ini indemnity atau bukan. Ya, memang ini prinsipnya bukan asuransi gitu Unpad ini. Sehingga coverage-nya itu merupakan hasil dari kesepakatan komitmen pimpinan Universitas Padjadjaran untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih. Nah, oleh karena itu tadi ditanyakan apakah ada beberapa hal yang dieksklusi atau yang di luar tanggungan? Tentu ada gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Mupi juga ada. Contohnya misalkan untuk beberapa critical illness gitu ya, yang memerlukan pengobatan secara continuity atau berkelanjutan, misalkan untuk yang Bapak Ibu yang DM, kemudian yang cuci darah, itu memang ada keterbatasan-keterbatasan, kemudian juga ada beberapa critical illness yang memang tidak menjadi coverage ya oleh kita gitu. Atau misalkan ada kelainan-kelainan kongenital gitu yang memang memerlukan perawatan berbeda gitu. Nah, oleh karena itu nanti kami akan sertakan juga informasi yang meliputi coverage apa yang di cover oleh Unpad gitu. Sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan InHealth gitu. Nah, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi khususnya kepada tim dari InHealth yang berkenan hadir pada hari ini. Tadi ada beberapa saya coba sampaikan lagi. Mudah-mudahan masih ada. Saya kira Pak Kuku Wibowo sebagai Kepala Kantor Operasional Bandung, terima kasih sudah hadir. Kemudian Terima Pak kasih Bang Mulia. Oh, terima kasih Pak Kuku. Ya, kemudian Pak Mopi tadi yang telah menyampaikan paparannya. Kemudian Bu Meita dan juga Mbak Saskia Novelita sebagai CRO untuk Unpad. Terima kasih juga kepada tim sumber daya manusia, timnya Bu Rina yang memang mengawal proses layanan kesehatan dan juga layanan benefit untuk warga Unpad ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Alhamdulillah dan juga berdoa semoga Bapak Ibu sekalian berada dalam kondisi sehat dan bahagia selalu serta diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadahnya dan mudah-mudahan tambah senyum lah karena mulai hari ini kita akan mendapatkan benefit secara berjangka yang informasinya sudah disampaikan ya, termasuk THR dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menambahkan kebahagiaan dan menambahkan makna kebersamaan Bapak Ibu dengan keluarga selama nanti cuti panjang. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Nuhun. Terima kasih Pak Aulia. Ya, Baik. Bapak Ibu. Rina, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu yang Bapak kami Rina. hormati. Sehat selalu Bapak Ibu. Izin lab ya, terima kasih semuanya. Iya, terima Nuhun, kasih Bu banyak. Rina. Turun Iya, Bu Rina. sami-sami. Mohon sami-sami mangga Bapak Ibu sehat selalu. Izin lift. Sayang dirangkum nggak?